اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا صابرا أبشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفر. نال الصبور بصبره ما يرتجي وصفت له الأوقات من بعد الكدار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Dun sana saudaranya nan di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali kita telah membuka jalan baru untuk berdakwah. Salah satunya yaitu dengan cara podcast lah. Yang mana pada kesempatan podcast kita akan mengadakan kajian rutin yang insyaAllah akan mendatangkan ustaz-ustaz satalam bana. Ustaz-ustaz yang sesuai jo hati kita. Nandake dia bahasa kita. Jadi pada kesempatan nanti kita akan banyak menjawab, ustaz kita akan menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dakik dengan keseharian kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali telah hadir guru kita, Ustaz Heru Sentosa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi dek karena ustaz kita lah tiba lah sepatutnya pula kita memulai kaji. Sebagaimana yang kece orang anan kiro-kiro sadang angi aitunan kita bahas. Dek bulan kini lah Zulqa'dah sabantalai Zulhijjah berartilah tandohnya sabantalai lah dakelo kita ka hari raya kurban. Jadi dek guru kita lah ada di muka kita lah sepatutnya pula kita bertanya dari awal sampai akhir mengenai ba'a kurban kunan sabananya. Ustaz Heru. Ya. Ko kami mau Ustaz Heru rencananya kapatang ko ingin baraja langsung bersama-sama jo kawan-kawan duduk basimpuah mendanga kaji. Tapi dek yang namanya jarak nan menghalangi. Itu saya tahu. Kemudian waktu yang hendak ada. Jadi kini kami buatlah nan mode saya tahu. Ya, jadi kami buatlah video berinteraksi dengan guru kami mengenai ilmu-ilmu agama. Ya. Terutama kini dek hari lah kadake hari raya kurban banyak pertanyaan yang muncul. Ya. Seputar mandabiah Jawi saya tahu. Kok nan sembayangnya alhamdulillah kami lagi bisa. Tapi nan mandabiahnya lah banyak perbedaannya saya tahu. Iya betul. Kita mulai salah saya tahu ya. Bismillah. Ambo bertanya, nabi kami minta Ustaz Heru untuk menjawabnya saya tahu. Iya. Pertama mau saya Heru masalah kurban saya Heru. Kurban ala sawananya saya Heru. Bedanya kurban jo mendabiah nan biasa. Dulu mendanga ketika anak baru lahir 7 hari setelah tu dulu mendabiah namanya saya Heru. Bedanya nan 3 saya Heru. Dia tolonglah ajarkan kami saya Heru. Ndak paham lo kami nan muda saya Heru Tadi bismillahirrahmanirrahim. Berkurban jo manabiah biasa tu dari namo tu jadi video je salah. Namo video saya ya. Kalau kurban tu bas ada bahasa Arabnya saya Ada kalau kurban kalau dalam buku-buku literatur fikih tu bahasanya udhiyah. Udhiyah. Kalau manabiah biasa saya Kalau manabiah biasa ya zabihah. Beda bahasanya saya. Kalau beda bahasa tu beda lo makna saya Beda. Kalau misalnya berkurban syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kurban ada syarat jo ketentuannya. Syarat dan ketentuannya. Tidak bisa sembarang saja. Tidak bisa sembarang saja gitu. Jadi kalau awak namanya mendabiah kata awak saja itu nak kurban namanya Ustaz Heru? Belum berkurban itu. Belum berkurban Ustaz Heru ya.
Kalau mendabiah bakurban ko asinan syarat dan ketentuannya tu Sero. Disabui kalau berkorban tuh, Ustaz. Berkorban tuh hewan ternak yang awak sembelih dah. Hewan ternak. Nah, hewan ternak itu pun itu sudah ditentukan. Oh, ndak sembarang loro Sero. Nah, semua hewan ternak itu bisa diisi. Oh, jadi kalau kice orang fasalli li rabbika wanhar, salatlah mendabiahlah. Ya. Jadi isinan tu ndak mutlak sadonyo. Ndak mutlak. Oh, jadi ado binatang, hewan di Sero. Ya. Hewan yang khusus, ya, hewan yang khusus. Iya. Itu Sero. Dibatasi dari kemutlakan ayat tadi. Dibatasi. Ya. Hewannya itu seperti unta. Unta. Ya. Kalau unta nak ada di kampung lah Ustaz Eru. Kampung awak Ustaz. Kalau unta yang ada di kampung awak je lah Ustaz Eru. Dek kau kawan-kawan bertanya jadi Jawi itu Ustaz. Jawi. Sapi orang Jawa. Sapi. Iya. Kalau Jawi itu sah tu Ustaz Eru. Jawi. Ada sampai masuk situ tu kabau pulau. Kabau, iya nak kalau kabau. Tapi di kampung awak jarang kabau Sero. Tapi kabau tu buliah berarti Sero. Buliah. Saya tu di sebagian tampek pakai kabau Ustaz. Oh, ada sebagian pakai kabau. Iya. Kambiang. Domba. Domba. Kalau domba kayaknya di Sumatera aku tak ada Sero. Berarti dan tiga kau nyo Sero. Iya. Yang pertama Jawi, yang kedua kabau, yang ketiga kambiang. Andi, nan tiga konsepnya, nan itiak ndak ada saya. Dan ayam pun ndak uliah saya. Jadi ada orang Zat. Datangnya namanya panitia. Iya saya. Tetangganya kok berkurban. Seekor Jawi. Seekor Jawi. Rumah itu kan. Wah. Artinya kok ingin beribadah dulu. Oh ingin lo nya. Iya saya. Tadi tamunya panitia kayaknya. Insyaallah kami sekeluarga menyumbangkan 5 ekor. 5 ekor. Alhamdulillah. Kok kawan tadi seekor Jawi. Kalau 5 ekor. 5 ekor. Itu senang pengurus dari iya. Kira pas dari ditagih lah. Iya. Kiranya 5 ekor ayam. Disangko dek kawan seekor Jawi. Wak menang 5 ekor. Menangan 5 kok ikut 5 Jawi lo saya. Rupanya 5 ayam. Sah tu saya. Ya, bisa lah biar hari itu. Bisa lah biar. Tapi bisa nak dimakan. Tapi nak kurban. Oh, itu yang nanti menyembelih biasa tu. Oh, itu namanya menyembelih biasa. Tapi kalau kurban kok ditantuan. Ditantuan hewan ternak. Ditantuan. Waktunya pun ditentukan, Ustaz. Waktunya. Oh, jadi hewan ternaknya ditantuan, waktunya ditantuan. Iya, enggak mungkin sembarang sepanjang tahun kurban tu. Iya. Tapi sebelum waktunya Mas Eru. Yang hewan ko Sero kan 3 Ustaz Eru tadi. Mulai dari Jawi kalau yang ada di Siko yang ada di awak Ustaz Eru. Nan Jawi, nan apa tu? Kabau. Kemudian nan kambiang. Iko saduannya buliah ketek kadang ko atau ada batas umurnya ko Sero? Ada batas umurnya Ustaz. Oh ndak lo sembarang Ndak sembarang. Oh ndak sembarang. Kalau Jawi ko berapa batas Jawi itu umurnya kalau sudah genap 2 tahun, Zat. Masuk ke tahun ketiga. Genap 2 tahun? Iya. Itu bisa diceliak biasanya bisa diceliak. Di gigi? Di giginya. Iya, kalau orang apa kok ya? Kalau orang di orang taranak tentu. Iya. Nah, kalau awak kok yo mungkin mungkin enggak bidang awak gitu. Ada lombo menangah Seru di kampung. Katanya carilah orang apa katanya. Carilah tuang kuahnya. Inyo angku kuahnya, inyo pandai inyo ceknya. Itu makasihnya Seru mencari orang yang tahu jo taranak kok atau bakapandaian kok Seru. Mungkin tahu jo taranak gitu. Tahu taranak. Tapi kalau tahu pakai ilmu-ilmu itu tak boleh Seru. Itulah syirik pula. Berarti sawananya sia-sia bisa tahunya Seru ya. Biasanya itu Ustaz, biasanya kalau orang teranak tu hari ulang tahun binatang hewan ternak. Catatnya di kalender biasanya. Aduh lo kalender. Pas semua setahun dembiang umur setahun lagi wah bisa lebih lagi. Tu pakai kue ulang tahun lo saya. Itu nan Jawi. Kalau kabau bahasa Seru. Sama je Sat. Di Samuan. Sama Jawi. Sama 2 tahun Seru. Kalau kambiang. Itu pula kambiang. Kambiang gua ada panapek yang lebih ringan boleh katanya 1 tahun.
Buliah 1 tahun. Tapi yang disepakati oleh ulama tu umur 2 tahun. Ayo mah, awak mencaliak itu loh mau saya Ya. Kalau kambing nan 1 tahun ku kawaran ada giang baru saya ya. Tapi kan kalau daging lunak-lunak. Lunak-lunak Cuma baru. tak parik tu kan. Tapi bak itu hukum saya Ya, ya. hukum. Kalau ndak bosobok nan 2 tahun, nan 1 tahun kai. Iya, atau 1 tahun setengah. 100 tahun setengah. Juga kadang awak Ya. membarik-barian diri. Lah ndak ayo bosobok nan 2 tahun. Apa cari juga nan 3 tahun. Padahalnya Iya. ala karih giang saya Iya, agama aku lapang deh. Lapang. Kemudian saya kan tadi itu taranaknya Allah, umuannya Allah. Abaanan ciri-ciri nan bina anamonyo taranak nan santiang untuk idapiah ku nan mau saya Ciri-ciri teranak yang di Dabiah tu ampek pantangannya Ustaz. Ampe. Ya. Ampe ko saya ndak tambah lagi ko. Ndak. Oh, ampeknya lah ampe di saya ya. Ada orang bertanya kan Nabi. Apa yang mesti diceliak dari hewan kurban kau Rasulullah je? Kau Nabi langsung menjalian Nabi saya. langsung. Nabi langsung menjalian. Ya. Datang orang tu bertanya kepada Rasulullah. Mada yataqa min ad-dhahaya? Apa yang mesti diperhatikan dari binatang apa hewan Ya ternak ini? saya. Arba'an kata Nabi. 4. Ampe ko harus aduh saya. Ini yang mesti tahu nih panitia-panitia kurban. Orang-orang mencari hewan ternak harus tahu nih. Ana ampe itu saya. Yang pertama Ustaz, jangan sampai pincang Ustaz. Pincang. Pincang ko artinya tengkak ko saya. Tengkak. Tu nak kamu Apalagi patah. Apalagi patah. Iya. Makanya hati-hati merawat hewan ternak. Kalau mode ko ba saya lah tabali dewa dulu. Yawi ko sabulan sebelum puasa. Bulan sebelum orang kurban. Tu pas kurban tengkak ibu orang. Bagi kira saya kan lah niatnya dari awal saya. Jadi ada istilahnya cacat yang tidak diperbolehkan. Ada cacat yang diperbolehkan. Oh, beda tu saya. Beda tu Ustaz. Bedonya tu saya. Jadi kalau yang ampe sabit Nabi itu memang total tu. Cacat yang memang tak boleh. Cacat memang tak boleh. Tapi ada cacatnya cacat tapi dibulihan. Apa maksudnya? Seperti kejadian Ustaz sabit tadi. Nyolah balinya hewan ternak. Iya. Pas kariha, iya. Orang tu bersama memantai. Iya. Pas memantai itu dikabik kakinya. Iya. Kira pas kabik sedang niu usaha menyatu, patah lah kaki apa. Itu pincang ya. Oh. Nah di saat itu boleh masih bisa jadikan hewan kurban. Kalau itu boleh Ustaz. Iya. Tapi kalau lah dari kandangnya pincang. Dari kandang ketika membalinya lah seperti itu baru tak boleh. Itu tak boleh. Tapi pas penyembelihannya pincang. Gitu. Mana tahu ada kesalahan manusia. Itu tuh para luyak tahu tu. Kadang awak di kampung kan kalau disalahan. Ya, nampak terkajik kan. Terkajiknya. Jangan kareh-kareh dikabik patahnya miko ndak sah ndak diterimanya ceknya. Ternyata boleh kecek Nabi saya. Oh, boleh cek Nabi. Itu yo ilmu mana mah saya. Tu yang kedua saya. Yang kedua Ustaz al-aura al-bayinu awaruha. Yang buta. Yang buta. Kalau nan buto tu nak mungkin. Buto mungkin. Tapi kok ada tapi kan nan buto. Yang buto kan matonya saya. Dagingnya kan ramak saya. Itulah kita untuk syariat kan gitu ya. Itu betul saya. Awak kok pakai awak bisa. Saya kok saling aik nama ngecek saya. Cek lah Ustaz. Awak namanya berkurban tu, hakikat berkurban tu mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik benar saya. Saya yang butuh lagi yang kurang. Iya. Yang awak suka tu yang awak bagi. Iya benar saya. Iko kurban ko istilahnya langsung ke Allah saya. Iya betul Ustaz. Tunan katigo tadi. Katigo ada di itu saya. Yang ketiga sakit Ustaz. Sakitnya kok demam saya. Kadang itulah perlunya deh Ustaz. Itu saya. Itu gunung dokter hewan tu. Dokter hewan tu mesti bekerja waktu hari-hari berkurban tu. Sehingga itu surat keterangan sehat bagi hewan. Oh, baik itu pula saya. Jadi ndak awak sih tanda sehat tu saya. Oh, jadi kartu sehat kau perlu pula untuk hewan kurban. Awak sampailah ke dan sampai sakit hewan kurban. Awak sampailah ke pengurus mudi kau mah kalau ndak kena gari lah ndak saya Iya. Istilahnya ada cie orang kesehatan dan mencaliak binatang ternak. Iya. Ini sering kali dilupakan atau dilalaikan lah. Iya. Banyak-banyak penyakitnya nan mudi mah kau saya. Penyakitnya Ustaz seperti misalnya perutnya banyak cacing. Aduhnya baca cacing. Iya. Pokoknya sakit lah gitu kan. Kalau seandainya Ustaz
Kalau saya tanya kambo, yung bun kurang tahu bak untuk penyakit. Ya. Tapi coba saya tanya dokter hewan, tahu. Ya, tapi bak akaba sabalunyo dabiah rancaknya harus ada dokter hewan yang tahu loh saya. Iya, iya. Iku memang nan lupui dewak selama ko saya. Jadi itu nan katigo saya. Nan kampe saya. Tapi ampe dari saya. Yang kampe wal ajfa ulati latungki. Itu saya. Itu tuh yang kurui, Sat. Nang kurui. Iya. Nang kurui ko tando nak badagiang saya. Iya. Makan terong sumsum saya nak dole kan. Itu nang kali buat randang tak jadi. Nak mungkin kau buat sup saya ya. Iya. Dia kadang dia lah tabali maha, Sat. Tapi badago. Badago, bare gitu kan. Badu kuri Sat ai makan, Sat. Berarti ko saya kok bisa kurban kok labian lah. Kalau andaikan ke pengurus Mas Haji jangan ketik-ketik benar gada tinggian lah biaya kurban seketik Iya, tinggal di biar terasa daging kali itu ikonnya yo. Kadang maaf kata saat peserta banyak berang-berang, aku kurui. Iya. Karena panitia kadang lapan yang mencari hewan kurban, mencari kandang yang kadang tapi harga pasaran seperti itu saat. Iya, benar saya solusinya memang agak ditinggian harga hewan harga. Jadi biar dapat dan hasilnya rancak Mas Heru. Iya. Kini kalau masalah hari Ustaz Heru. Iya. Hari untuk mendabiah kok. You harus hari sembahyang tu mendabiah Ustaz Heru. Iya. Atau boleh awak mendabiah hari lain kok Ustaz Heru. Jadi saat seperti yang membeduannya jo mendabiah biasa. Iya. Kurban kok ditentukan harinya saat dan itu cuma 4 hari. 4 hari. Sampai hari tidak sehari lah. Tidak sehari. Kadang orang ngangko sehari saja kan. Iya. Awak siap solat gitu. Siap sembahyang bagage langsung ambil pisau ke rumah. Bawa lah teranak ko ke bawah. Rupanya orang sembahyang luhur dah biasa lu ceknya. Iya. Jadi ada keluangan waktu 4 hari. Sampai hari jantan kajana hari itu. Tanggal 10 solat saat ya. Iya. 10 tambah hari tasyrik. 3 hari. Berarti hitungannya sampai hari ko saya. Berarti kan istilahnya ketika Mas Haji masih takbir sampai hari itu masih boleh mendabiah saya. Iya. 10, 11, 12, 13. Mulai setelah salat Id. Iya. Dan sebelum salat Id. Sebelum salat Id iya. Terus semangat kan tapi hantar dulu ikut kita sambung siap Id siap salat. Iko kajian ndak patut dia Mas saya. Iya. Berarti ya hari nan kampe pun nak mendabiah sah janya saya. Sah sampai sebelum masuk waktu maghrib. Kadang kan itu Mas Heru. Kadang awak dek tak aja orang lah mendabiah awak harus beragih lah mendabiah padahal di rumah rentak aku saduallahnya padahal boleh hari kampe saya. Iya. Mungkin dek banyak praktek di hari pertama itu start dek mengamalkan hadis Nabi anjuran ada puluh anjurannya saat di hari pertama. Ada fadilahnya saya. Ada fadilah di hari pertama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari itulah mendabiah. Itu Mas Heru. Ikut cek le Mas Heru. Pertanyaan yang agak banyak yang ditanya dek kawan-kawan gitu. Boleh Sat. Masalah panitia kurban. Kalau awak kini saya kan rata-rata kurban ko basarahan ke Mas Haji. Iya. Tapi dulu ketika awak di Mesir saya awak kan kurban rumah per rumah saya. Tapi kini ko awak lihat di kampung awak kan ke Mas Haji basarahan. Mas Haji penitiahnya kan seperti itu saya. Prosedur nan sesuai jo syariahnya ko nan mudema go saya. Jadi sebab dulu tuh satu keluarga tuh yang mengurusi satu hewan ternak itu. Berarti inyo nan membali, inyo yang merawat, inyo yang menyembelih sendiri, inyo mereka yang membagikan. Inyo nan membagikan. Ya. Oh, itulah dulu yang terjadi di kalangan generasi-generasi salaf. Jadi masuk Nabi dulu beliau sendiri yang sahabat. Beliau sendiri namanya lasayan begitu saya. Hanya saja di zaman kini lah berubah. Iya. Banyak kesibukan. Banyak kesibukan. Jadi basarahan lah kepanitia. Jadi adalah yang disebut dengan kepanitiaan. Kepanitiaan Ustaz Heru. Iya Heru. Itu untuk memudahkan bagi kita yang sibuk-sibuk. Iya. Itu berarti boleh awak minta tolong ke panitia boleh. Iya. Dan panitia itu bisa bersifat profesional dan yang paling banyak terjadi di lapangan mereka sukarelawan.
Iya iya Sairu. Jadi ada panitia yang sifat profesional. Memang Iya. diupah. Diupah Tolongan Sairu. cie, carian cie, ko upahnya. Upahnya. Berarti upahnya kok beda loh jo pitih kurban ko Sairu. Oh beda. Wah beda ya. Oh beda. Ndak jo daging kurban ko Sairu. Ah, pola untuk bagian kurban. Oh, baik itu berarti daging pitihnya kok terpisah ko Sairu ya. Pisah. Terpisah. Yo. Tapi praktek di lapangan yang terjadi kan banyak panitia ko bersifat sukarelawan. Sukarelawan. Sehingga mungkin salah pemahaman saking sukarelawannya. Iya Sairu. Sehingga takut-takutnya kita celek di lapangan panitia ko mana yang menguasai medan di hari penyembelihan itu. Iya. Seolah mereka yang membeli, mereka yang punya hewan kurban, mereka pula yang mengatur semuanya. Oh jadi bak kata orang Sairu nan membali ndak awak tapi awak lo nan iya Sairu. Berarti Sairu awak kalau nan panitia aku karajua iya sebagai panitia sebagai panitia yang tugasnya pertama tuh mencari hewan kurban. Mencari hewan kurban. Yang kedua tuh mencari tukang jagal atau tukang potong. Yang mendabiah Sairu nan pandai. Yang ketiga mengontrol jalannya apa iya Sairu. Terus Sairu, kalau masalah orang nan mendabiah ko boleh ndaknya menerima dari daging kurban tu Sairu? Orang yang mendabiah hewan tukang kurban, jagal lah namanya. Tukang jagal atau tukang potong itu ndak diperbolehkan, ndak boleh deknya mengambil upah dari hewan kurban itu Ustaz. Dari daging ndak boleh dari daging itu. Ini upah. Kau daging kan kepada tukang potong sebagai upah. Itu ndak boleh Ustaz. Ndak boleh. Ndak boleh mana Ustaz. Berarti kalau kamu upah juga dari di luar kurban. Di luar daging hewan kurban. Bisa berbentuk uang, bisa juga berbentuk daging yang dibalinya di pasar. Gitu. Iya. Artinya terpisah dari daging kurban. Bukan daging kurban tu Sairu. Tapi bukan berarti yang tukang potong go terlarang pula menapikan daging kurban. Oh, nyo boleh. Bolehnya menapikan daging kurban. Ateh nama tu Sairu. Itu ateh nama sedekah karena nyo membutuhkan, atau bisa juga ateh nama hadiah. Berarti bahasanya kok niat dan ditukar ko Sairu ya. Dari awalnya diniat untuk upah, kini tukar niat kon jadi sedekah atau hadiah. Ya. Kalau upahnya jaleh lah berdiri sendiri dah, tagak seorang dah. Oh, jadi itu boleh model itu Sairu. Boleh model itu. Makanya yang hewan kurban ku 3 nya Ustaz. C untuk peserta kurban sepertiga. Iya. Kemudian disedekahkan kepada orang fakir miskin tentunya, sepertiga pula. Kemudian dihadiahkan bagi orang-orang yang mampu. Kalau awak mencaliak kini Sairu ketika daging kau di bagian kok banyak nan orang bakurban kau menerima Sairu. Itu bukannya bakurban kau untuk orang miskin kau Sairu. Aku banyak mana lu nampak Sairu. Jadi Ustaz, sebenarnya balik dulu hakikat berkurban Ustaz. Iya Sairu. Hakikat berkurban tu adalah waktu penyembelihan. Itu yang perlu Ustaz. Iya Sairu. Hewan yang awak persembahkan dalam rangka menakikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Sairu. Itu seperti penyembelihan. Iya. Dan siapa yang punya paling berhak punya hewan kurban? Peserta kurban. Peserta kurban yang paling berhak memanajemen hewan kurban itu gitu. Iya Sairu. Jadi apakah terlarang hewan daging-daging rancak diopor sadunya ke peserta kurban? Tak terlarang kan punya mereka. Oh. Kan mereka yang membeli. Boleh Sairu. Boleh. Iya. Mereka yang membeli pakai uang mereka gitu kan. Nggak zalim tu namanya. Nggak zalim tu. Kemudian di situlah mereka yang membagian. Bagiannya kalau orang fakir. Artinya Sairu beda antara bantuan sosial dengan kurban orang Sairu. Iya. Kalau bantuan sosial kan awak sering menyambut. Masa nak rancak-rancak sentuhannya untuk betul. Ini beda Sairu. Beda iya. Berarti orang berkurban ku berhak saja menerima lebih banyak, enggak masalah Sairu. Cuma cek lagi perlu diperhatikan untuk peserta kurban saatnya kan beribadah. Iya. Soalnya kalau nyo memakan daging, insya Allah pergi ke pasar Ustaz. Kan pergi hari pakan 2.700.000 itu yang pergi Bali yang dapat berapa kilo, 20 kilo dia dapat. Iya. Kanyang yang makan kan. Kini 1 kilo 130 lah. Iya. Dapat 20 kilo tu Ustaz. Kalau ni warnanya macam itu kok daging yang diincar ya. Iya. Tapi kan peserta kurban kan sebenarnya tak daging yang diincar. Kan ritual ibadah tu Ustaz.
Iya. Takarub tu ya mendakikan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi taala. sebenarnya kok nyo magiah tu lebih rancak degiah lah yang rancak-rancak ke orang gitu kan. Benar. Tapi kok nyo mambiak yang rancak ndak salah pula. Ha kan gitu. Jadi artinya kalau secara hukumnya ndak salah roh. Tak salah. Tapi atih namo hablu minan nasnyo saya hubungan mungkin awak yang buruk-buruk bagi yang kurang kan gitu. Benar saya. Tapi kalau ndak lo salah ketika dikecian daging pade untuk orang yang berkurban tu nak salah saya. Masalah. Niko goma saya kadang di kampung bacanya mantang-mantangnya berkurbannya bapak harus dapet daging itu perspektif yang pandangan cara pandang seperti itu mesti padahal itu ndak baage saya. Iya saya. Batanyo jilay saya. Masalah kurban ko. Kurban ko hukumnya ko saya. Wajib kah untuk sadonya awak berkurban ko? Atau untuk nan mampu sih saya. Jadi saat di hukum berkurban tu duonya saat. Duonya saya. Duo. Kalau duo tu tak ada yang ketiganya dah. Iya. Duo. Yang pertama tu wajib ain, wajib bagi tiap orang. Wajib bila tu saya? Wajib bagi tiap orang itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib dia beliau. Wajib bagi beliau. Iya. Karena ada hadis Nabi mah. Siapa yang man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kemampuan, falam yudahi, maka dia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan cuba-cuba dekat tempat salat kami. Oh, sampai di gituan mana saya kalau nyo mampu tapi nyo tak berkorban, jangan dake-dake. Lo mampu tapi lo enggak berkorban, jangan datangi tempat salat. Itu lo maksud. Itulah. Itu wajib tu saya. Wajib. Tapi mampu dalam mazhab iko. Jangan dikira dalam mazhab Hanafi mewajibkan. Berarti orang mazhab Hanafi wajib berkorban satunya tu mah. Enggak perlu Ustaz. Karena kategori mampu dalam pemahaman mereka itu bagi orang-orang yang alah sampai haratonya 85 gram ameh. Nisab hartanya. Kula samo jo zakat ameh. Samo zakat harto. Zakat harto mas saya yo. Nan pertama wajib tadi saya menurut mazhab Hanafi. Kalau dan kedua saya hanya dipakai oleh mayoritas ulama. Jumhur saya Jumhur ulama. Kalau jumhur kira-kira atau jumhur sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nyo sunnah tapi sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Iya. Itu yang dipakai Maliki, Syafi'i sama Hambali. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ba'a standar yang sangat dianjurkan Bapak Sairu. Kalau standar yang sangat dianjurkan tu tentu bagi yang mampu. Tentu yang mampu. Saya lihat dulu syarat bagi orang berkorban gitu kan. Iya Sairu. Karena kategori mampu menurut mazhab itu berbeda-beda. Beda-beda masing-masing itu. Beda-beda Sairu. Kalau Hanafi tadi berapa Sairu? 85 gram ameh. 85 gram ameh. Iya, atau 20 dinar. Kalau di awak kok di Sairu yang di kalau dalam jumhur kok dalam Syafi'i contohnya. Iya Sairu. Itu mampu tuh kalau misalkan inyo punya uang atau punya punya kecukupan untuk makannya, makan untuk dirinya sendiri, sama untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya selama sampai hari. Bisa. Artinya tuh ada kecukupan bagi dirinya untuk makan, sama orang-orang yang menjadi tanggungannya selama sampai hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 3 Zulhijjah. Ada tak kecukupan rezekinya untuk dagihnya makannya seorang sama keluarganya? Kok ada pula uangnya yang berlebihan untuk bisa berkorban. Itulah mampu gitu. Coba bayangkan Ustaz kalau misalkan wajib kata mazhab itu. Wajib ya. Tentulah banyak orang berkorban. Payah. Bisa kita membedakan banyak lapang ternyata dalam beragama. Lapang kamu kok senasir. Ikut selama saya ada lo pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan gitu. Bakurban ko boleh ndak hitungannya seru awak bakurban dan awak berkeluarga tapi surang saya dalam berkeluarga tu bakurban le boleh mode itu seru boleh seru makasihnya mbo seru nan kawan nan abad nak bini wak tu lah hitung kurban juga tu seru yo iko pernah Nabi mengecekan wahai manusia hendaknya pada setiap satu rumah aduh cik kurban. Inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah.
setiap tahun ada yang berkurban. Ada dalam cie keluarga, dalam tiap tahun ada cie kurban. Ada yang berkurban. Iya iya gitu. iya. Berarti dihitung cie keluarga itu cie kurban lah cukup itu Sero. Cukup itu. Oh, jadi tak para lulo sadonya orang dalam satu keluarga itu kalau misalkan alahado yang berkurban. Iya iya Sero. Itu sudah cukup tuh Sat. Tapi artinya alangkah baiknya kok bisa sadonya rancak mana Sero. Rancak mana. Iya iya. Itu mangkonya ada yang disebut dengan sunnah kifayah Sat. Sunnah kifayah. Itu contohnya Sero. Iya, itu contohnya sunnah kifayah. Oh, sunnah kifayah itu sama seperti kita memahami fardu kifayah. Jadi kalaulah dilakukan oleh sebagian itulah gugur Sero ya. Itulah mengkafir. Iya. Menjadi syiar bagi anggota keluarga yang lain. Iya gitu. Berarti istilahnya kalau andaikan ayah ambu lah ba kurban, berarti ambu ko lah ta itu kurban. Itu kurban lah dapat start kesunahan berkurban itu. Iya. Jadi berarti ya kalau andaikan rancaknya yo kurban sadonyo saya. Tapi kalau secara hukumnya fardu kifayah, cie nama kurban lagu sunnah kifayah. Berarti gugur sadonyo saya. Iya. Tapi kalau rancaknya nyokayo kan suami ikut berkurban, istri ikut berkurban, alhamdulillah rancak mana. Tu Sairu. Itu dulu tanya Cile Sairu. Awak kurban Sairu. Kece orang ini ndak uliak motong-motong kuku Sairu ya. Oh iya. Dulu sarai jadi orang berkurban kok Sairu. Iya. Itu khilaf di kalangan para ulama belum Ustaz. Khilaf Sairu. Jadi kalau mambiak cik pendapat nak boleh. Iya. Itu sampai apa kamu Ustaz? Iya. Inan mode mana barna kok sebenarnya Sairu. Ya kan yang pertama yang mengician haram memotong kuku, memotong rambut, itu Hanabilah. Mazhab Hanabilah itu haram. Kan memang teks hadis Nabi kan ada seperti itu. Jangan memotong kuku. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kalian sudah melihat bulan Zulhijjah muncul, wa arada ahadukum ayyudahi, kemudian kalian ingin berkorban kata Nabi, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Maka tahan rambutnya, tahan kukunya. Jadi potong. Gara-gara itulah makanya haram hukumnya memotong kuku, motong rambut saya. Tapi yang paling ambu sukoi Ustaz atau imam pendapat dari Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah. Keciknya hukum berkorban apa katanya? Sunnah benar. Masa gara-gara pemotong kuku tapi dosa loh. Padahal ni meromal ibadah. Iya benar. Allah sunnah ibadah kurban gua. Tiba-tiba gara-gara motong kuku di hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Masa batalo. Masa badoso belum wah. Iya Sairu ya. Itu ikan pakai. Berarti dak do sarai orang berkurban gua. Sarai untuk orang berkurban gua. Jadi sifatnya menahan motong kuku jangan nahan rambut gua sunnah. Jadi kalau rancaknya ya ditahan gitu. Berarti sarai orang berkurban kok nggak ada sebenarnya Sairu, cuman cukup menyiapkan diri saja seperti Sairu. Iya, jadi itulah bayangannya Ustaz. Iya. Kalau dapet Ustaz, yo tahanlah rambut, tahanlah kuku. Iya, kalau bisa. Tapi kalau misalkan Ustaz, kuku di pabian panjang semua 10 hari, awak kadang kerajo, kemudian kuku hitam, yang awak sembahyang 5 kali waktu dalam sehari semalam. Entah kok ban haji sikit saya. Entah kok ban haji masuk tu Ustaz tu. Di pabian saya kuku panjang Ustaz. Lah biar dulu lo dia mencari aku perkara wajib kok salat kok. Iya. Dan sunnah di dahuluannya iya. Iya itu Ustaz. Benar Sairu. Tu ada lo pertanyaan cik lain yang menyangkut Mas Sairu. Itu pertanyaan ko berulang-ulang kali tiap tahun jamaah bertanya Sairu. Orang meninggal bisa nyoba kurban Sairu. Orang meninggal. Iya Sairu. Istilahnya nyola meninggal di kurbanan di anaknya boleh enggak tuh Sairu? Pertanyaan Ustaz ko atau pertanyaan dari banyak jamaah ko itu ternyata diperdebatkan oleh para ulama Ustaz. Oh jadi indak lo cie pendapat. Indak lo cie pendapat. Iya Sairu. Jadi memasuk pendapat itu ndak lo boleh awak. Banyak kelapangan. Artinya agamu ringan Sairu ya. Agamu lapang. Nan dua pendapat itu ada Sairu. Yang pertama itu ulama ada sepakat Zat. Mereka semua sepakat tuh jumhur ulama. Sepakat juga apa Sairu? Sepakat kalau misalkan orang yang lama meninggal Zat, pernah berwasiat atau pernah bernazar dulunya. Bernazarnya apa sepakatnya Sairu? Wajib. Sepakat boleh berkorban untuk orang meninggal. Kalau meninggalkan wasiat.
atau bernazar. Iya. Buliah. Saero. Yang diperselisihkan oleh ulama ko kalau misalkan si mayat ko inyo ndak meninggalkan wasiat. Kalau ndak meninggalkan wasiat, atu babit khilaf ulama. Khilaf ulama. Oh. Yang ada mengician buliah. Ada mengician tak buliah. Ada mengician makruh. Gitu Ustaz. Kalau bernazar tu wajib Saero. Tapi kalau boleh. Boleh. Maaf, boleh. Tapi kalau berwasiat boleh. Kecuali kalau bernazar tu wajib. Tapi kalau andaikan indak bernazarnya atau ndak berwasiat. Ndak berwasiatnya berarti yang mana pendapat yang tadi buat ambil Saero? Yang ngician buliah, silahkan ambil yang buliah. Buliah kok Hanabilah sama Hanafiyah. Iya. Kalau Ustaz Heru, kalau kami kan bertanya ke gurunya Ustaz Heru. Kami memilih kan ndak tentu kami nak sekolah Ustaz Heru. Jadi yang serancaknya buliah ndak kami berkorban. Kalau dalam pandangan ambo Ustaz. Iya Ustaz Heru. Kita caliak dari yang disampaikan oleh para ulama. Iya Ustaz Heru. Itu kan berkorban kan semacam item dari sedekah. Iya Ustaz Heru. Kini yang ahli waris ingin bersedekah, kan itu istilahnya. Iya. Ingin memberikan pahala untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Benar Saero. Masa wak larang perlu. Biar rancak lah gitu. Jadi ndak baar. Kalau kau ini hati awak sebagai anak teragak lo mengkurbanan ayah awak, tapi ayah awak lah dulu. Iya. Taibu hati rasanya Saero kadang kayak gitu. Berarti sebenarnya buliah Saero ya. Berarti buliah awak mengkorbankan kau. Ya itulah mah pertanyaan-pertanyaan muncul Mas Saero. Iko pertanyaan yang sebenarnya lalamu kami ingin bertanya. Tapi kesempatan kau baru bertapik Saero. Alhamdulillah tarang juga akhirnya Saero. Alhamdulillah. Jadi runsana saudaranya. Alhamdulillah lah dapat pencerahan lah gitu mengenai masalah kurban kau. Jadi moga-moga urusan bisa mengambil manfaat dari tanya kita ke ulama sebentar ko. Semoga kurban kita diterima di Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaatlah doa ilmu kami Ustaz Heru. Ya, selamat. Jadi terima kasih banyak Ustaz Heru. Ya, kita tutup acara kita Ustaz Heru. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.